Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini, di sini kita kebetulan ada bahan santigi yang berkonsep atau bergaya seperti pohon tumbang atau cascade kawan-kawan ya. Jadi untuk bahan ini sudah kita proses kurang lebih hampir 4 tahunan kawan-kawan ya. Dan di sini apa namanya, untuk kondisi di bagian percabangan di sini sudah menginjak di tahap perantingan kawan-kawan ya, atau di sini itu apa namanya, sudah mempunyai anak ranting kawan-kawan ya. Jadi untuk bahan santigi ini kita akan tata sedikit untuk perantingannya ini, dan nanti juga sekaligus kita akan wiring kawan-kawan ya. Dan terakhir baru nanti kita akan lakukan proses pruning kawan-kawan ya. Nah sebelum kita lanjut, apa namanya, di sini saya ucapkan selamat tahun baru kawan-kawan ya, yaitu tahun 2024. Semoga di tahun baru yang akan datang ini kita semua bisa selalu dalam sehat dalam berkarya maupun yang lainnya kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, kita langsung proses saja kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sebelum kita menuju ke proses wiring atau penataannya, di sini kita akan seleksi dulu tunas-tunas yang berada di bawah-bawah pangkal seperti ini kawan-kawan ya. Nah ini kita bersihkan saja kawan-kawan ya, karena ini tidak akan kita pakai kawan-kawan ya. Jadi ini adalah jenis santigi lokal yang asli dari daerah sini kawan-kawan ya. Jadi dulu ini saya ambil dari alam, dan kebetulan pada saat itu untuk proses pengambilannya sangat mudah kawan-kawan ya. Jadi dia tumbuh di tebing yang agak rendahan sedikit posisinya. Jadi saya ambil dan saya program di sini sudah hampir 4 tahunan kurang lebih kawan-kawan. Nah kita apa namanya, bersihkan saja apa namanya daun-daun yang atau tunas-tunas yang berada di pangkal, agar nanti pencahayaannya bisa masuk lebih mudah kawan-kawan ya. Kalau untuk hama santigi biasanya ulat bulu kawan-kawan ya. Jadi ulat bulunya itu biasanya kerjanya di malam hari, dan biasanya daunnya itu di pruning kawan-kawan ya, atau dimakan. Jadi kalau saya kadang-kadang di malam hari itu tak cek kawan-kawan ya, karena dia di siang hari itu biasanya dia bersembunyi di bawah-bawah apa namanya, induk-induk santigi ini kawan-kawan ya. Ini kayaknya bekas bulu ulat nih kawan-kawan, kayaknya besar ulatnya kawan-kawan. Nah sekarang kita akan tata dulu perantingannya ini kawan-kawan ya, agar nanti kita bisa lebih mudah mengkelompokkan masing-masing perantingan dan percabangannya ini kawan-kawan ya. Kita akan wiring dan kita tata saja dulu sedikit. Jadi ini nanti prosesnya agak lama sedikit kawan-kawan ya, karena wiring santigi ini harus sedikit hati-hati kawan-kawan. Nah kita mulai dari bagian atas ini saja kawan-kawan ya, atau di bagian mahkota yang memimpin paling atas ini. Di sini kita apa namanya, harus tata sedikit ranting-rantingnya ini kawan-kawan.
Di sini untuk media, di awal dulunya itu kita memakai media yang lokal kawan-kawan ya. Jadi media lokalnya itu seperti media di alamnya kawan-kawan ya. Jadi dulu di alam itu kan medianya kebanyakan tanah kapur yang berada di tebing-tebing itu. Jadi di situ kita samakan dulu medianya untuk proses penanaman awalnya kawan-kawan. Dan setelah beberapa bulan kemudian baru kita ganti sedikit-sedikit untuk media yang di pertengahan ini kawan-kawan ya. Biasanya sih pasir malang dan pupuknya seperti Dekastar yang agak slow kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, kita akan pasang dulu semua kawatnya dan nanti baru kita akan lakukan proses penataan kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, jadi untuk proses pemasangan kawatnya sudah kita lakukan tadi, dan sekarang kita tinggal melakukan sedikit penataan saja kawan-kawan ya. Nah contoh di sini kan adalah kelompok percabangan dan perantingan. Jadi di sini kalau sudah ada percabangan dan perantingan, di sini kita tinggal menata atau memisahkan kelompoknya saja kawan-kawan ya. Kita pisah-pisahkan sedikit-sedikit saja kawan-kawan. Agar nanti kita di sini bisa membentuk kelompok tajuk seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Dan di sini juga. Nah, seperti ini contohnya. Dia space-nya itu kelihatan kawan-kawan ya. Jadi di sini kita harus sedikit tata kelompok-kelompoknya ini kawan-kawan ya. Nah, kita akan tata dulu semua kawan-kawan ya, dan nanti biar kita tinggal melakukan proses pruning saja kawan-kawan. Kita tata dari sini saja dulu kawan-kawan. Jadi ketika kita menata ini harus kita perhatikan dari depan kawan-kawan ya. Jadi di sini juga kebetulan ada cabang yang posisinya mengarah agak ke belakang kawan-kawan ya. Jadi untuk ujungnya nanti
di sini kawan-kawan ya. Jadi inilah cabang background belakangnya kawan-kawan ya. Jadi di sini kita lakukan pemisahan kelompok ranting saja kawan-kawan. Dan bila mana nanti kalau agak terlalu panjang, tentu saja kita bisa press kawan-kawan ya. Nah, inilah apa namanya semi mahkota yang di bagian bawah dari sini. Ini kebetulan sudah saya bikinkan tadi kerangkanya di bagian sini, agar nanti bisa membentuk sebuah kelompok mahkota kawan-kawan ya. Ini apa namanya, kita pisahkan saja dulu. Dan di sini juga harus kita sedikit tata kawan-kawan ya, agar nanti tidak bertabrakan saat terjadinya perpecahan ranting maupun cucu ranting kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita akan pruning agar apa namanya kita kedepannya di sini bisa membuat kelompok-kelompok tajuk nanti kedepannya kawan-kawan ya. Nah, kita pruning dari bagian sana saja dulu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita akan mulai dari bagian ujung ini saja kawan-kawan ya. Jadi di sini kita pruning agar nanti bisa membentuk kelompok tajuk ke depannya kawan-kawan ya. Jadi ini sudah menginjak apa namanya di tahap anak ranting dan cucu ranting kawan-kawan ya. Kita pruning seperti ini saja. Dan sambil juga apa namanya tunas-tunas yang berada di bawah sekali kita bersihkan kawan-kawan ya, karena nanti kalau tidak kita bersihkan biasanya bersarang hama kawan-kawan ya. Nah, contoh seperti ulat bulu. Nah, di sini juga apa namanya kita sambil sedikit membentuk kelompoknya kawan-kawan ya, atau gelembung yang di masing-masing perantingannya ini. Kalau apa namanya, kalau proses pruning ini perlu juga sedikit diingat kawan-kawan ya. Asalkan kondisi bahannya itu subur kawan-kawan ya. Kalau tidak subur, lebih baik kita suburkan dulu kawan-kawan ya. Kadang-kadang kan pohon santigi itu biasanya sering berbunga kawan-kawan ya. Jadi kalau pada saat musim berbunga itu lebih baik kita perhatikan dulu tingkat kesuburannya. Kalau kurang bagus
kita biarkan dulu lewat apa namanya, proses berbunganya itu. Dan nanti kalau sudah bunganya itu sudah mulai hilang, baru kita proses seperti ini kawan-kawan. Pelan-pelan saja kawan-kawan ya, kalau apa namanya, pruning nanti ini. Karena di sini kita sambil membersihkan tunas-tunas yang terlalu banyak di bagian-bagian bawahnya kawan-kawan ya. Kalau saya biasanya kalau habis pruning ini tak support lagi kawan-kawan ya. Kalau ada pupuk seperti pupuk di kastar itu kawan-kawan ya. Jadi kita support lagi agar nanti pada saat tumbuh anak-anak ranting baru bisa mendapat nutrisi yang bagus kawan-kawan ya. Tetapi jangan terlalu banyak kawan-kawan ya, secukupnya saja. Nah, untuk di bagian ujung dan di bagian backnya ini saya rasa sudah dulu segini. Kalau ada ranting yang memang perlu kita turunkan saja kawan-kawan ya. Kalau pohon santi gini juga bisa dibudidaya kawan-kawan ya. Caranya sama seperti budidaya apa namanya, mencangkok sancang itu kawan-kawan ya. Kita cangkok, pilih cabang yang tidak belum terkena kawat kawan-kawan ya, jadi masih muda. Pilih yang agak subur, kita cangkok angin dulu. Nanti kalau sudah jalan sedikit kambiumnya itu dan sudah agak kering bekas cangkokannya itu, baru kita cangkok dengan media kawan-kawan. Kemarin saya sempat budidaya, ya lumayan lah buat bekal sehari-hari kawan-kawan. Jadi cangkokannya itu ada kadang-kadang yang nyari ke sini kawan-kawan ya. Mungkin di situ apa namanya, teman-teman tuh mau dibikin taman kawan-kawan. Jadi ditanam liar saja di pekarangan rumahnya itu. Nah, di sini apa namanya, kita lakukan pemisahan kawan-kawan. Di sini untuk di bagian mahkota yang ini, kita juga masih menunggu pertumbuhan ranting-ranting baru kawan-kawan ya.
Nah, untuk yang ini kita pruning saja dulu. Jadi kalau ranting santigi ini biasanya mudah sekali mencari ranting yang tumbuhnya itu naik kawan-kawan ya. Karena di alam itu memang seperti itu apa namanya, proses pertumbuhannya kawan-kawan. Meskipun dia pohonnya tumbang, di ranting-ranting itu naik kawan-kawan ya. Nah, kita lanjut di bagian atas ini kawan-kawan ya. Nah, di sini masih ada bunga, kita bersihkan juga. Oke kawan-kawan, jadi untuk proses pruning dan penataan masing-masing percabangan atau perantingannya di sini sudah kita apa namanya kondisikan tadi, dan untuk hasil sementara seperti ini dulu. Dan untuk tahap selanjutnya nanti di sini kita tinggal melanjutkan tahap-tahap pruning maupun pembentukan apa namanya kelompok-kelompok tajuk saja nanti kawan-kawan ya. Jadi karena ini sudah menginjak di tahap perantingan antara ranting, anak ranting dan curanting. Jadi di sini kedepannya kita hanya tinggal melakukan perawatan pruning saja kawan-kawan ya. Begitupun untuk perawatan di bagian media kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, jadi untuk kegiatan kali ini kita akan cukupkan dulu. Semoga salah satu bahan ini bisa cukup sedikit menginspirasi atau bermanfaat. Kita akan cukupkan dulu. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam berkarya. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize